Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon di dalam kuasa-Mu, firman-Mu memenuhi hati kami, memberikan kami pengharapan baru, mendorong kami untuk menjadi para pelaku firman yang Tuhan sertai di dalam seluruh aspek kehidupan kami, menjadi kabar baik, menjadi penyataan kasih Tuhan di tengah kehidupan kami ketika firman Tuhan boleh hidup di hati kami. Biarlah setiap teguran maupun penghiburan yang Tuhan nyatakan lewat firman Tuhan, biarlah itu aktif memengaruhi seluruh aspek hidup kami, supaya kami boleh menjadi apa yang Tuhan kehendaki buat dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali kita sudah memasuki tanggal 17, gitu Bapak Ibu. Kita udah ada di pertengahan Desember nih. Artinya sebentar lagi kita pun akan menutup tahun ini. Tapi terlebih dahulu kita nanti akan merayakan Natal di tanggal 25. Minggu depan kita udah merayakan Natal ya Bapak Ibu Saudara ya. Enggak terasa atau terasa Bapak Ibu? Terasa kali ya. Buat kita yang menghadapi begitu banyaknya permasalahan mungkin terasa. Buat kita yang mungkin hidupnya nyaman-nyaman aja mungkin gak terasa. Tapi saya rasa semuanya pasti punya permasalahan dalam setahun ini. Gak mungkin hidupnya gitu-gitu aja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya rindu pada pagi hari ini kita tidak melewati Natal ini begitu saja. Maka kita akan membahas satu tema yang kiranya mendorong kita untuk bisa tekun melayani Tuhan dengan segenap hati, yaitu kalau kita punya pengharapan. Kita akan belajar bersama, kita akan merenungkan bersama, menghayati bersama tentang tema ini, tekun dan berharap. Dua hal ini aja yang kiranya kita bisa pahami bersama, nikmati bersama, hayati bersama, tekun dan berharap. Sebelumnya kita mau baca dulu dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Mari kita baca bersama Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Saya akan bacakan ayat yang 25, nanti Bapak Ibu tolong bacakan yang 26, saya 27, begitu seterusnya berganti-gantian. Lukas 2 ayat 25 sampai 35. 1, 2, 3. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. 26. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, membaca dan menjadi para pelaku firman di dalam karya Roh Kudus sehari-hari. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bicara soal tekun dan berharap, bicara soal berharap begitu ya Bapak Ibu. Dalam berharap berarti kita harus ngapain Bapak Ibu Saudara? Kita harus menanti gitu ya.
Gak ada orang yang berharap tanpa penantian. Kalau mau berharap, kalau kita disuruh berharap berarti kita disuruh ngapain? Nunggu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mudahkah menanti? Mudahkah kita ketika disuruh menanti sesuatu? Tentu menanti bukan hal yang mudah, bukan? Nah, kita bisa belajar hari ini. Tokoh yang bernama Simeon itu dia sudah ngalami sendiri. Memang Alkitab nggak mencatat begitu ya, berapa lama dia disuruh nunggu. Tapi di dalam penantian itu bukan putus asa dianya, tapi justru setia menanti. Dan dia menanti dengan penuh ketekunan. Dia menanti nggak diem-diem aja, tapi ada satu hal yang dia kerjakan dalam ketekunan, Bapak Ibu. Kalau kita baca tentang hidupnya tadi, mengenai keadaan hidupnya, nggak ada informasi yang cukup lengkap gitu ya. Siapa dia secara gamblang, dia ini kerjanya apa, kita nggak dikasih informasi yang cukup lengkap tentang itu di Alkitab memang. Mungkin dia adalah seorang dari golongan rendah yang nggak begitu populer. Akan tetapi di sini yang paling penting tentang diri Simeon adalah dia diberikan pujian sebagai orang yang adil dan orang yang saleh. Di sini Alkitab juga tadi menambahkan bahwa Simeon memiliki karunia kenabian. Karena Roh Kudus bicara padanya secara spesifik tentang apa yang akan terjadi padanya. Dan Roh Kudus juga mengungkapkan tentang nubuatan mengenai Yesus untuk disampaikan Simeon. Roh Kudus menitipkan pesan kepada Simeon. Dan Roh Kudus juga menyatakan apa yang akan terjadi pada diri Simeon. Di dalam penantian Simeon, Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang saleh. Saya melihat kesalehannya ini beda Bapak Ibu dengan kesalehan-kesalehan orang Farisi atau ahli Taurat lainnya. Memang orang-orang Farisi atau ahli Taurat lainnya memang mereka kelihatannya saleh di luar. Atau bersih di luar kalau kata Tuhan Yesus gitu ya. Tapi busuk di dalam. Namun kesalehan Simeon itu beda. Kesalehannya adalah kesalehan yang lahir dari hati. Kesalehan yang ada di dalam diri, di dalam hati, bukan yang cuma tampilan luarnya baik aja. Kesalehan yang dia pelihara itu adalah kesalehan yang tekun dia kerjakan untuk satu pengharapan. Bahwa Mesias akan lahir. Dia bertekun untuk hidup saleh karena dia ngarep Mesias yang sejati. Dia nunggu Mesias yang sejati. Dia percaya Mesias sejati itu akan datang. Dia berharap terus. Dan Mesias yang dia harapkan adalah Mesias yang dinubuatkan perjanjian lama. Bukan Mesias-Mesiasan gitu ya. Mesias yang benar-benar ada di Alkitab, di perjanjian lama waktu itu. Ini penting sekali untuk kita lihat bersama Bapak Ibu. Bahwa nggak mungkin kita bertekun melayani, nggak mungkin kita bertekun mengasihi, nggak mungkin kita bertekun berbuat baik kalau harapan kita nggak benar. Nggak mungkin kita ngelakuin semua itu kalau harapan kita itu kepada Tuhan nggak benar. Dan harapan yang benar itu adalah harapan apa Bapak Ibu? Harapan akan janji kepada Allah. Harapan akan janji Allah. Berharap pada apa yang Allah janjikan. Berharap pada apa yang Allah sudah tuliskan di Alkitab. Bukan berharap kepada yang lain-lain, akan hal yang lain-lain. Berharap bahwa Sang Juru Selamat, Yesus Kristus akan memberikan kita keselamatan. Dan itu sudah cukup seharusnya untuk mendorong kita tekun, melayani Dia, berbuat baik demi kemuliaan namanya. Dan percayalah, Juru Selamat itu yang kepadanya kita mengabdikan diri, Dia gak akan biarkan kita gitu aja. Dia akan memulihkan seluruh kehidupan kita sebagai umatnya. Bapak yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi harapan Simeon. Dalam tulisan ini Simeon begitu dipuji. Dia dipuji tentang pengharapannya pada Yesus Kristus. Poin penekanan pujian terhadap Simeon itu bukan pada kebaikan dan kesalehannya, tapi kepada apa yang dia harapkan. Kelihatannya gak banyak orang waktu itu di zaman itu yang memiliki pengharapan sama kayak Simeon. Maka kita dapat menyimpulkan
bahwa sedikit orang-orang di zaman itu yang benar-benar masih berharap sama kehadiran Mesias. Mereka bisa berkata, saya menunggu Mesias. Mereka menyebutkan nama Mesias. Mereka berseru mengharapkan kesejahteraan di bawah pemerintahan keturunan Daud. Tapi tidak banyak yang sabar menghadapi penderitaan sambil tekun melayani Tuhan. Banyak yang sudah putus asa dan akhirnya ngapain Bapak Ibu? Melayani dirinya sendiri. Gak peduli lagi sama perintah Tuhan. Pokoknya diri saya aja. Apa yang dikasih Tuhan? Kadang-kadang kita menggunakan penderitaan, alasan penderitaan untuk ngapain? Untuk fokus ke diri kita aja. Diri saya aja masih menderita, disuruh lagi melayani orang lain, apalagi disuruh melayani Tuhan. Kadang-kadang manusia begitu kan Bapak Ibu? Penderitaan memang harus dihadapi. Dan Simeon juga kok waktu itu menghadapi penderitaan. Sebagai orang yang benar dan saleh, dia gak dikasih hidup yang baik-baik aja. Dia juga harus menghadapi penderitaan waktu itu. Simeon hidup pada zaman yang gak jauh berbeda dengan apa yang Maria dan Yusuf hadapi. Tapi kita bisa melihat bagaimana dia setia dan tekun sama Tuhan. Kehidupan Simeon juga dipenuhi dengan peristiwa dan ketegangan sosial politik. Ia hidup di bawah pemerintahan Roma yang menguasai banyak wilayah termasuk Israel. Dan pemerintahan asing ini, Roma ini, seringkali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan orang-orang Yahudi. Memang mereka nggak menindas secara kejam gitu ya. Tetapi sebaik-baiknya pemerintahan Romawi itu memberikan atau menjalankan pemerintahan, tentu kebijakannya untuk siapa Bapak Ibu? Untuk Israel? Oh enggak. Untuk Roma, namanya penjajah, begitu ya Bapak Ibu? Penjajah ya tetap aja penjajah. Selalu ada penindasan dalam kalangan Yahudi. Ironisnya, pemuka agama sendiri mulai hilang pengharapan karena penjajahan ini. Mereka kehilangan pengharapan akan Sang Mesias. Mereka mulai meninggalkan kesalehan hatinya. Kehilangan pengharapan itu dibuktikan dari apa? Dari bagaimana mereka menjalankan kesalehannya. Kesalehan mereka itu bukan lagi karena ketekunan untuk menjaga kekudusan. Tapi kesalehan mereka itu untuk melayani diri sendiri Bapak Ibu. Gimana caranya? Mereka mulai bermain curang karena mereka dipandang baik begitu ya. Dengan kesalehan atau reputasi baik mereka sebagai pemuka agama yang keren itu dianggap masyarakat, mereka menggunakannya untuk bermain curang. Ada yang menggunakan jabatan dan kehormatan untuk ngapain? Menipu. Lewat monopoli hewan kurban untuk persembahan bait Allah salah satunya. Kemudian ada yang diam-diam membiarkan begitu saja penindasan yang dilakukan bangsa Roma kepada orang Israel. Harusnya pemuka agama yang mempunyai reputasi baik ini menjadi penyambung suara kepada orang Roma, tapi mereka malah biasanya membiarkan masyarakat kecil untuk tertindas oleh Roma. Ketika mereka tidak lagi sungguh-sungguh berharap menantikan Mesias Bapak Ibu, maka muncul ketidaktekunan untuk melayani Allah. Dampaknya kalau nggak melayani Allah, melayani siapa Bapak Ibu? Ya melayani diri sendiri. Mereka melakukan kecemaran di rumah Allah. Mereka mengabaikan panggilan untuk mengasihi rekan sebangsanya, khususnya bagi mereka yang lemah dan tak berdaya. Oh enggak peduli lagi. Dan enggak sedikit yang mementingkan diri sendiri. Inilah yang dihadapi Simeon masa itu. Inilah yang dia lihat sehari-hari. Akan tetapi di saat yang sama Bapak Ibu, dia masih ngarep gitu ya. Dia masih berharap sama janji Tuhan. Akan ada juru selamat yang memperbaiki semua tadi. Akan ada sang juru selamat yang menyelamatkan umatnya dari kondisi buruk ini. Itulah yang menguatkan dia untuk tetap tekun melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Mengabdikan dirinya berbuat saleh. Demi apa? Demi dirinya sendiri, demi kemuliaannya? Enggak. Demi kemuliaan Allah yang akan menyelamatkan dia dan bangsanya. Dia bertekun dalam kesalehannya. Kesalehan yang memuliakan Tuhan.
bukan kesalehan, yang memuliakan diri sendiri. Karena Simeon percaya bahwa apa yang dia harapkan itu bukan harapan yang bodoh, tapi adalah harapan yang benar, harapan yang pasti, harapan yang akan terbukti karena Allah yang menjanjikannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita disuruh nunggu, pasti kita udah ngerasa kesel. Kadang-kadang nunggu itu nggak enak gitu ya Bapak Ibu. Apalagi kalau yang ditunggu itu nggak tahu kapan datangnya kan. Apalagi tambah lagi ini, jika waktu harus nunggu, kita dapat masalah lagi nih, dapat tekanan lagi. Misalnya kalau kita lagi nunggu seorang sahabat di pinggir jalan gitu ya, di pinggir jalan Cirebon gitu ya, bukan di pinggir jalan Bandung gitu yang mungkin lebih sejuk dibanding Cirebon gitu. Kita disuruh nunggu seorang sahabat di halte di pinggir jalan Cirebon yang panas. Udah bosen nunggu, ditambah lagi teriknya panas. Yang ada kita ngapain biasanya? Ngedumel, mana sih ini orang? Udah gak ada kabar, udahlah aku pergi aja. Ya kan ya Bapak Ibu ya? Biasanya kan kita gitu. Bayangkan penantian yang sama bertahun-tahun di dalam kehidupan Simeon. Dia gak cuma disuruh nunggu dalam kondisi yang baik-baik aja. Dia disuruh nunggu di dalam tekanan-tekanan hidup yang berat buat dia. Dan dia gak tahu kapan spesifik kehadiran Sang Mesias ini datang. Dia gak dibilang tanggal berapa, bulan berapa, hari apa, jam berapa, enggak. Dia disuruh tunggu, pasti datang. Dia gak tahu kapan spesifiknya. Yang Simeon perlu lakukan di dalam penantian itu adalah bertekun di dalam kesalehan buat kemuliaan Tuhan. Dia disuruh nunggu, tapi di dalam penantian itu dia harus mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, 9 bulan mungkin terasa tak berujung gitu ya kalau seorang calon ibu yang baru mengandung. Nih, ibu-ibu pasti lebih tahu gitu ya. 9 bulan itu pasti terasa tak berujung. 3 bulan pertama, kalau saya lihat di internet gitu ya. Ini saya lihat di internet, bukan saya ngalamin sendiri. 3 bulan pertama, perubahan hormon kadang-kadang itu menyebabkan rasa mual, gak hilang-hilang di pagi hari gitu. Emosi meninggi, memperpanjang rasa sedih yang gak beralasan di sore hari gitu ya. Kemudian ada perubahan nafsu makan, memaksanya untuk bangun di tengah malam karena ngidam. Mungkin ada yang pengen pizza lah, ada yang pengen coklat lah, ada yang pengen asinan lah, dan sebagainya ya, macam-macam ya Bapak Ibu ya. Kemudian selama 3 bulan berikutnya, tubuh sang ibu tadi membesar. Sehingga ia menghabiskan waktu berjam-jam ngapain? Belanja pakaian baru yang sesuai dengan tubuhnya itu. Pada 3 bulan terakhir biasanya ngapain? Aktivitas normal berganti dengan berbagai kesibukan menjelang kelahiran si baby. Mulai cari pakaian untuk baby, mulai cari mungkin perlengkapan untuk baby. Tiba-tiba penantian itu berakhir. 9 bulan itu terasa seperti kemarin gitu ya Ibu-ibu ya. Kayak sebentar aja. Benar gak Ibu-ibu? Semua rasa sakit itu lenyap. Penantian yang tadi itu menjadi gak penting. Itu menjadi kenangan yang samar-samar karena tenggelam dalam sukacita. Sukacita apa? Sukacita melihat si baby bukan? Sukacita melihat lucunya anak yang sudah dikandung, diperjuangkan 9 bulan tadi. Coba deh, mungkin lebih tepatnya untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan gitu ya. Apakah ia menyesali masa-masa kehamilannya? Ada enggak ibu-ibu di sini yang menyesali masa-masa kehamilannya yang berat tadi 9 bulan? Nyesel mengandung begitu berat. Saya rasa enggak ada yang ibu begitu ya. Pasti apalagi sudah ketika melihat babynya keluar gitu ya. Yang ada ngapain? Ucapan syukur ya. Puji Tuhan. Tuhan karuniakan anak buat saya. Begitulah kira-kira kalau kita menanti bukan? Di tengah pertengahan penantian, kita biasanya akan sangat mengeluh. Kok gini, kok gitu? Kok gak ada ujungnya ini?
dan ingin rasanya berbuat hal-hal yang bisa meredakan pedihnya penantian. Bahkan mungkin ada yang gagal, ada yang menyerah dalam penantian dan kemudian menantikan hal lain. Saya pernah mendengar seorang teman bercerita tentang latar belakang seorang bapak yang adalah kepala sekolahnya. Waktu itu dia taunya gini Bapak Ibu, kepala sekolahnya itu adalah seorang yang saleh, yang beragama seberang. Dia cerita soal kepala sekolahnya, dia taunya kepala sekolahnya itu adalah orang yang saleh, tapi dari agama seberang gitu ya. Betapa terkejutnya dia mengetahui dulunya kepala sekolahnya ini adalah seorang Kristen yang aktif, rajin di dalam gereja. Entah apa yang mempengaruhi bapak itu gitu ya. Tapi yang pasti statusnya sebagai pengajar sekolah itu berubah drastis. Dari yang dulunya dia orang Kristen yang rajin dan aktif hanya guru biasa, kemudian dia menjadi kepala sekolah dengan menyandang statusnya di agama seberang. Dari yang sebelumnya hanya guru biasa, kemudian menjadi kepala sekolah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika pengharapan kita teralihkan dari Tuhan menuju kepada apa yang hati kita inginkan, dampaknya adalah kita akan putus asa mencari apa yang Tuhan mau dan kita mencari apa yang kita mau. Ekstrimnya jangan heran kalau kita jadinya meninggalkan Dia seperti Bapak tadi. Karena kita merasa gak ada lagi yang kita nantikan darinya. Ya udah saya cari yang lain. Banyak yang berkata bahwa mereka menantikan Tuhan dalam hidupnya. Menantikan pertolongan Tuhan. Menantikan penyertaan Tuhan. Tapi belum tentu mereka bisa sesetia itu untuk melihat apa yang mereka nantikan dalam hidup mereka. Bisa jadi karena mereka udah lelah nunggu. Bisa jadi hasil dari penantian mereka itu gak sesuai dengan ekspektasi mereka. Tuhan menjanjikan pemeliharaan untuk tetap mengalami damai sejahtera. Mereka berharapnya pemeliharaan untuk dimakmurkan terus dalam kekayaan. Tuhan menjanjikan kerajaan sorga, mereka ngarepnya kerajaan dunia dengan seluruh kegelimangannya. Maka Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pengharapan yang benar sesuai dengan janji Tuhan itu penting sebagai orang Kristen. Pengharapan adalah bahan bakar semangat kita untuk melakukan sesuatu. Pengharapan yang salah, maka ketekunan yang kita kerjakan juga salah arahnya nanti. Sebab apa yang kita harapkan akan kita wujudkan dalam tindakan. Kita bisa melihat Simeon mewujudkan pengharapannya dengan benar. Dia tekun dalam kehidupannya. Ketekunan hidupnya yang benar hanya buat Allah karena dia berharap kepada Allah. Itu akan terwujud dari sejauh apa kita mengabdikan diri pada Tuhan. Lewat apapun profesi yang kita kerjakan, kalau kita masih berharap sama Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, puji Tuhan begitu ya, dalam kisah Simeon kita bisa melihat Allah mewujudkan harapan Simeon tentang dia akan melihat juru selamat. Jadi pengharapan Simeon langsung dibuktikan dalam Alkitab bahwa Tuhan itu menepati janjinya gitu. Dan di sini kita juga bisa melihat sebetulnya pun Allah mau umatnya setia berharap sama keselamatan darinya. Bukan cuma Simeon yang disuruh menanti seperti itu, tapi kita pun disuruh menanti. Yaitu dengan tetap menjaga hati hanya pada janji Allah saja. Seluruh pengharapan dan penantian Simeon gak sia-sia. Kita bisa lihat dia bertemu dengan apa yang dijanjikan Roh Kudus, yaitu juru selamat. Dalam ayat 30-32 kita melihat apa yang Simeon lihat tentang janji Tuhan. Bahwa Yesus sebagai sang pembawa keselamatan bagi segala bangsa, dialah terang yang akan membawa kemuliaan bagi umat Allah. Yesus itu adalah terang yang membawa kemuliaan bagi umat Allah. Itu janji yang Tuhan nyatakan kepada Simeon dan itu digenapi hari itu. Betapa membahagiakannya ini. Bangsa Israel yang sebelumnya dipermalukan, mereka diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang sudah menjajah. Kemudian mereka dibawa
kepada kemuliaan oleh Sang Raja Kekal, Yesus Kristus. Maka genaplah nubuat Meleaki dalam Meleaki 4 ayat 2 sampai 3. Genaplah nubuatan ini dalam kehadiran Yesus Kristus, bahwa yang berbunyi, kamu yang takut akan namaku, kata Allah, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu emas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Simeon meletakkan pengharapannya di dalam ini, Bapak Ibu. Simeon melihat surya kebenaran ketika dia melihat Yesus. Betapa luar biasanya hal ini. Tapi bagaimana bisa begitu ya? Sebab kita tahu waktu itu bait Allah bukan cuma ada Simeon. Kenapa cuma Simeon yang bisa melihat nubuatan ini? Kenapa cuma Simeon yang bisa melihat bayi Yesus adalah penggenapan nubuatan itu? Padahal di bait Allah bukan cuma Simeon, bukan yang hadir. Ada orang-orang Yahudi lainnya yang juga belajar Taurat. Tapi cuma Simeon lah yang mengakui hal ini. Cuma Simeon lah yang melihat penggenapan nubuatan itu. Kenapa bisa, Bapak? Jawabannya karena Roh Kudus menyatakan bahwa mata Simeon tidak akan melihat Yesus, melihat kematian sebelum dia melihat Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat bahwa ada campur tangan Allah di sini. Ketika dia bisa sadar, oh itu bayi yang dinubuatkan, ketika dia bisa sadar itu bukan karena kemampuan mata jasmani Simeon, tapi karena campur tangan Allah dalam bagaimana Simeon melihat Yesus. Dan cara Allah tersebut adalah bagian dari bagaimana Allah menepati janjinya. Allah membuka mata rohani Simeon untuk melihat kehadiran Sang Juru Selamat. Dan kita bisa melihat bahwa hanya dengan memandang Kristus lewat mata rohanilah kita bisa melihat siapa Dia sebenarnya. Dan muncul kepuasan, kebahagiaan dari hati. Memandang Kristus kalau pakai mata jasmani itu enggak akan menimbulkan perasaan apapun. Pengharapan kita rasanya enggak akan pernah tercapai, terpenuhi kalau kita melihat Yesus cuman pakai mata jasmani. Itu enggak akan menimbulkan perasaan apapun kecuali penolakan. Itulah yang dilakukan oleh para pemuka agama yang membenci Yesus. Mereka melihat Tuhan Yesus dengan mata lahiriah. Sehingga enggak ada kepuasan, enggak ada pengharapan yang digenapi kalau pandang Yesus dengan mata lahiriah. Kita perlu mata rohani untuk memandang Yesus, sehingga kita akan merasakan seluruh pengharapan kita itu ditepati, digenapi di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Ini pengharapanku selama ini. Layaknya orang benar dan salah seperti Simeon, Allah Roh Kudus yang akan memberikan campur tangan untuk memberi kita iman dalam melihat Yesus Kristus dengan mata rohani. Dan itu yang membuat Simeon bahagia. Dia puas dari segala hal duniawi yang mungkin masih memikul dia, yang masih mungkin merenggut dia, mencengkram dia karena dia masih adalah manusia. Tapi memandang Yesus dengan mata rohani membuat dia lega dari seluruh keinginan hal duniawi. Karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan hanya dengan melihat Sang Juru Selamat. Roh Allah menyinari matanya dengan iman. Dan dia melihat, Bapak Ibu, di balik pakaian sederhana Yesus Kristus yang kecil itu, dia melihat kemuliaan Allah, kemuliaan anak Allah. Karena dia dikaruniai iman untuk melihat Yesus dengan mata rohani. Mari kita sadari betapa tidak layaknya kita untuk mendapatkan janji tersebut. Kita dijanjikan seorang anak Allah, Bapak Ibu. Kita dijanjikan seorang anak Allah. Dia rela turun langsung hanya untuk menyelamatkan kita dari kesalahan dosa kita. Betapa setianya dia bagi kita yang gak setia ini. Dan buat kita yang diselamatkannya, dia bukan cuma kasih janji, tapi dia juga mau campur tangan, membuka mata rohani kita untuk melihat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam hari-hari kita, sudahkah kita lelah untuk berharap padanya? Masihkah kita mau berharap pada Tuhan? Masihkah pengharapan kita itu adalah pada keselamatan kekal? Hidup ini memang membuat kita bisa frustasi, membangkitkan amarah. Namun demikian, kalau kita nggak setia untuk terus berharap, ketidaksetiaan untuk terus berharap itulah yang akan melahirkan keegoisan kita. Keegoisan untuk kecewa sama Tuhan, Sang Pemberi harapan. Tapi puji Tuhan, Allah Sang Sumber pengharapan bukan cuma setia pada janjinya, Dia juga setia campur tangan pada umat yang menerima janjinya. Dan Roh Kudus yang kita baca di Alkitab hari ini yang menyertai Simeon adalah Roh Kudus yang sama yang dikaruniai bagi kita sebagai penerima janjinya hari ini. Roh Kudus yang kita terima dengan iman akan menolong kita untuk melawan keegoisan kita, melawan keinginan kita untuk hanya mikir diri sendiri, dan kemudian beralih hanya memikirkan kemuliaan Allah, sehingga kita dapat melihat Yesus Kristus sebagai bukti kesetiaan Allah. Roh Kudus juga akan menolong kita untuk tetap menantikan kerajaan sorga. Dia akan menolong kita untuk menantikan kerajaan sorga sambil kita menyatakan kasih dan kemuliaan dengan penuh ketekunan. Seperti ada tertulis begini Bapak Ibu, dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dan di ayat 38 kalau kita baca seterusnya, penulis Ibrani melanjutkan di situ. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan padanya. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, untuk menantikan Allah dalam mewujudkan pengharapan kita dibutuhkan iman. Iman itu harus ditunjukkan dalam ketekunan kita sebagai tanda bahwa kita masih percaya, masih berharap. Yaitu percaya dan berharap tentang seluruh janji yang difirmankannya, bukan yang di luar firman-Nya. Khususnya janji tentang keselamatan di dalam kerajaan kekal. Ketekunan yang seperti itulah yang akan menjadi tanda dan berkat buat kesaksian kita, buat sekitar kita. Bapak dikasihi Tuhan, suatu hari seorang pendeta diminta untuk menemui seorang ibu gitu ya. Seorang ibu ini sudah sekarat di rumah sakit. Kemudian pendeta ini dapat telepon dari anak seorang ibu ini. Pak, ibu saya kondisinya mengkhawatirkan. Kalau boleh, Bapak datang ke sini. Bapak datang di sini mendoakannya ke rumah sakit. Lalu Bapak pendeta ini menjawab, ya saya akan segera ke sana, segera. Beliau mengusahakan waktunya, Bapak pendeta ini mengusahakan waktunya untuk datang ke sana, karena mungkin aja itu adalah keinginan terakhir dari sang ibu tersebut. Singkat cerita, Bapak pendeta itu menemui ibu itu, Bapak Ibu. Tiba di sana, si ibu itu berada di beberapa baris tempat tidur dan berada rada tengah gitu ya di antara beberapa pasien lain. Jadi itu bukan kamar yang cuma 1 atau 2 orang, tapi ada beberapa orang di situ, beberapa bed. Di situ ada anak dan beberapa keluarganya. Kemudian Bapak pendeta ini melihat ada sukacita di wajah ibu itu. Mereka ngobrol sebentar gitu ya. Lalu Bapak ini berkata, Bu, saya berdoa untuk ibu ya. Kemudian mereka pun berdoa Bapak Ibu. Mereka berdoa, setelah amin, si ibu tiba-tiba terdiam. Diamnya lama sekali. Keluarganya cemas, kok tiba-tiba diem gitu ya. Maka dipanggillah suster dan ibu ini dipindahkan ke tempat lain, ke ruang ICU gitu ya, buru-buru dibawa. Benar saja Bapak Ibu, gak lama kemudian anaknya datang ke Bapak tadi yang masih di ruangan itu. Pak, ibu sudah ke sorga katanya. Tapi makasih ya Pak, udah mau datang hari ini.
Lalu beliau membantu membereskan barang-barang keluarga itu, dan seorang ibu yang ada di tempat tidur sebelah gitu ya, memanggil bapak ini. Pas lagi beres-beres, ada seorang ibu di tempat tidur sebelah manggil bapak ini. Pak, sini sebentar. Bapak ini bingung. Saya? Gitu ya. Beliau heran, ibu manggil saya gitu. Wajar bapak ini heran Bapak Ibu, karena kalau kita lihat dari pakaiannya gitu ya, pakaian ibu yang manggil ini, kita akan tahu dia bukan dari agama Kristen. Dia dari agama seberang, kita langsung bisa tahu dengan pakaiannya gitu. Dan seisi ruangan itu sudah tahu bapak ini pendeta. Maka bapak ini, ibu manggil saya pendeta loh Bu, gitu kan. Lalu ibu ini berkata, bapak ini datang, ibu ini ngomong ya, Pak doa untuk saya ya, tolong doakan saya. Bapak itu bertanya, Bu saya pendeta loh, saya nggak mungkin mendoakan orang dengan agama lain. Dan ibu tahu kan tadi saya habis doain orang yang meninggal Bu. Ibu tahu kan? Perempuan ini menjawab, iya Pak saya ngerti, justru saya mau seperti ibu tadi katanya. Saya mau seperti ibu tadi, saya mau gembira seperti ibu tadi. Maksudnya gimana Bu? Kata pendeta. Iya Pak, sama dengan ibu itu. Saya dengar dia nyanyi malam hari ketika saya gak bisa tidur. Saya dengar dia nyanyi, dan waktu saya terbangun, dia juga masih lihat dan dengar dia nyanyi. Malam hari ketika saya tidak bisa tidur, saya lihat dia membaca beberapa ayat yang pasti adalah kitab sucinya Pak. Waktu dia masih kuat kalau lagi mau ke kamar mandi, dia ngelewati saya, dia tersenyum nyapa saya. Padahal penyakit kami sama loh Pak. Tapi kok dia jauh lebih bahagia ya dari saya gitu. Saya berkata kepada diri saya, pengen deh punya rasa bahagia kayak ibu ini. Bapak bisa ajarin gak? Bisa bahagia dalam kondisi sakit kayak gitu gimana? Bapak itu gak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan seperti itu ya Bapak Ibu. Maka sekali lagi Bapak itu bilang, Bu, saya ini pendeta. Jadi saya akan berbicara dari sudut pandang Kristen. Ibu mau dengerin? Ibu siap? Iya Pak, gak apa-apa, saya mau belajar katanya. Kemudian mereka berbincang-bincang dan ujung percakapan mereka tentu adalah tentang Tuhan Yesus. Bapak ini mengundang ibu ini, pandang Yesus yuk Bu, lihat Yesus yuk Bu. Yesus yang mengampuni dosa, bukan karena amal dan perbuatan baik Bu, tapi tentang Yesus. Tentang Yesus yang kehadirannya adalah janji Allah, dialah pengharapan semua orang. Termasuk pengharapan ibu yang tadi barusan meninggal Bu. Yesus. Karena Tuhan Yesus bukan cuma mengampuni kita atas kesalahan kita, tapi dia juga menjamin pengharapan penuh sukacita di masa kini, hari ini, dan di masa depan. Sehingga ada semangat untuk terus menjalani hidup ini apapun kondisi kita. Sebab kalau kita terus berharap dengan penuh iman, ada damai sejahtera Allah yang melampaui akal, pikiran. Wah, beliau mendengar perkataan itu dengan seksama dan dia mau belajar menerima semua itu. Dari ketekunan hidup, seorang ibu yang berharap untuk memandang Tuhan Yesus muka dengan muka, terpanggillah jiwa baru yang rindu mengenal kasih dan kebesaran Allah di dalam Yesus. Di situ kita bisa melihat Bapak Ibu. Ibu itu sudah mengambil bagiannya melayani Tuhan dengan segenap hidupnya. Dia ngelakuinya dengan apa Bapak Ibu? Dengan melakukan kesaksian nyata buat sekitarnya. Sebagai orang yang sudah diselamatkan Yesus, kita juga diajak untuk tekun mengerjakan keselamatan kita. Keselamatan yang bukan cuma dijanjikan bahkan, tapi juga dipastikan Yesus lewat karyanya. Maka jika ada keraguan waktu mau tekun mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, pandang Yesus. Sebagaimana hanya dengan melihat Yesus, Simeon bisa percaya bahwa Allah menepati janjinya, begitu pula harusnya kita.
Dengan penuh iman kita harus memandang Yesus, supaya kita bisa terus tekun menyatakan kasih dan kebenarannya sesuai profesi yang kita jalani dan pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita. Tuhan mau kita tekun mengampuni. Jika Tuhan mau kita tekun mengampuni, mari tetaplah belajar mengampuni. Jika Tuhan mau kita tekun mengasihi, biarlah kasih itu terpancar dalam apapun yang kita kerjakan. Baik dalam dunia pelayanan gerejawi maupun di dalam pelayanan di profesi yang kita kerjakan hari ini. Jika Tuhan mau kita tekun beribadah kepadanya, biarlah pujian dan hati kita hanya tertuju padanya di tengah setiap pertemuan ibadah yang diadakan. Jika Tuhan mau kita tekun melayaninya, berikanlah yang terbaik dari segala yang kita miliki hanya untuk Dia. Mari persembahkanlah itu dengan segenap hati di dalam persiapan yang matang. Lakukanlah itu dengan tetap memandang Yesus lewat kedekatan padanya, lewat kerinduan akan firman-Nya, lewat persekutuan dengannya. Lakukan semua itu dengan satu harapan, bahwa Tuhan yang menepati janjinya untuk menyelamatkan kita adalah Tuhan yang sama yang akan menyambut kita di kerajaan sorga. Bayangkan Bapak Ibu, betapa indahnya ketika Allah akan berkata kepada kita seperti dalam Matius, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bertekun dan selalu berharap padamu. Karena kami percaya kerajaan sorga itu nyata. Kami rindu Tuhan menyambut kami sebagai hamba-hamba yang setia. Hamba-hamba yang terus bertekun dalam perbuatan baik, perbuatan kasih, hanya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk diri sendiri. Tolong kami Tuhan, untuk terus memandang Tuhan Yesus, sembari kami menantikan seluruh janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk terus menantikan Engkau, dan Tuhan yang tolong kami untuk terus bertekun dalam apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.